Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Mayiza. Tempat tanggal lahir Sampang 25 Mei 2001. Anak pertama. Alamat Tambur Barat, Sokobana, Sampang. Kalau teman-teman berkunjung ke Sampang bisa berkunjung ke rumah saya juga di Tambur Barat. Kecamatannya di Sokobana gitu. Saya saat ini tengah menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Madura di program studi manajemen pendidikan Islam. Kebetulan sudah semester 8. Jadi doain ya teman-teman, semoga skripsinya berjalan dengan lancar begitu. Mengenai sulung, yang saya bayangkan anak sulung itu adalah anak tercinta dari orang tua, karena dia merupakan anak yang mendapatkan kasih sayang orang tua sepenuhnya. Jadi ketika orang tua memiliki anak pertama, itu biasanya seluruh cinta, seluruh sayang, bahkan seluruh hidupnya tercurahkan kepada si anak sulung. Namun di balik itu semua, sulung memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Begitu. Kita melihat di masyarakat saja, di daerah saya pribadi, anak sulung itu selalu dielu-elukan, selalu dibuat pengharapan. Artinya orang tua itu memiliki harapan besar untuk anaknya bisa sukses, anaknya bisa membanggakan mereka, anaknya bisa berkarir dengan bagus. Bahkan mungkin di pedesaan itu anak sulung itu dituntut untuk setidaknya bisa menjadi orang kaya. Orang kaya artinya di bisnis manapun ia sukses begitu. Jadi anak sulung di sini yang pertama mendapatkan seluruh cinta dan sayang dari orang tua. Lalu yang kedua itu memiliki tanggung jawab ataupun amanah yang sangat besar. Dan menurut saya pribadi juga itu merupakan sesuatu yang menjadi beban moral tersendiri. Karena beban dari anak sulung itu berbeda dengan anak tengah ataupun anak bungsu. Begitu. Pandangan mengenai wanita karir. Kita tahu bahwasanya emansipasi wanita sampai saat ini masih dielulukan, masih diperjuangkan oleh banyak kaum hawa. Karena tidak semua daerah itu menghargai seorang perempuan. Tidak semua tempat itu memberikan kesempatan bagi perempuan. Sehingga menurut saya wanita karir itu untuk saat ini memang perlu diperjuangkan. Mengapa? Karena seorang perempuan itu sebenarnya kesempatan dan juga peluang untuk bisa sukses, untuk bisa maju itu sama dengan laki-laki. Kalau kita berbicara masalah pernikahan, itu memang laki-laki menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga, begitu. Bahkan ada pandangan bahwa seorang perempuan ketika berkarir itu akan berdampak pada rumah tangganya, berdampak pada anak-anaknya, berdampak pada suaminya. Padahal kalau kita telah lebih dalam, wanita berkarir itu tidak ada salahnya, asalkan mereka juga paham, mereka juga menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar, begitu. Jadi untuk saya pribadi, pandangan terhadap wanita karir, saya menyukai wanita karir. Agar apa? Agar tidak ada orang-orang yang menyepelekan dia, agar tidak lagi diterbuang. Karena apa? Karena wanita karir itu terlihat dan juga dihargai. Kita tahu bahwa perempuan dari zaman dahulu menjadi manusia kelas bawah, menjadi manusia kelas nomor 2 setelah laki-laki. Bahkan
eh, dikatakan bahwa perempuan itu sebagai noda, seharusnya hanya laki-laki saja yang dilahirkan, begitu. Pandangan manusia terhadap perempuan itu seharusnya tidak pernah menyamaratakan dengan laki-laki, sehingga dari dulu perempuan ditempatkan di logistik saja, artinya tidak boleh muncul ke permukaan, gitu. Dan pandangan ini tidak hanya datang dari laki-laki saja, melainkan dari perempuan juga. Untuk wanita karir saat ini perlu diperjuangkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai perempuan nanti ke depannya. Namun dari saat ini kita perlu untuk meningkatkan value kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk meningkatkan skill kita, karena bukan lagi saatnya perempuan hanya ada di dalam sangkarnya, begitu. Jadi perempuan ada dua pilihan, bertahan di dalam sangkar ataupun keluar untuk mencari kebebasan. Kalau dua-duanya bisa, kenapa harus pilih satu? Banyak perempuan-perempuan sukses yang berkarir juga berumah tangga. Salah satunya Siti Khadijah. Kalau teman-teman baca sejarah, beliau merupakan istri Nabi dan juga saudagar kaya raya. Seorang perempuan. Dan kekayaannya itu diakui oleh orang-orang Arab pada saat itu. Namun, meskipun beliau ini seorang wanita karir, disibukkan dengan pekerjaan segala macam, beliau tidak pernah lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan harta yang didapatkan dari berjualan itu diberikan untuk perjuangan sang suami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa mencerna bahwa perempuan itu bisa segalanya. Perempuan itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Jadi, saya memilih keduanya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Tips untuk menjadi wanita karir setelah menikah ya. Saya sebenarnya belum menikah sih teman-teman. Jadi mungkin saran dari saya bisa dikritik nanti ketika ada ketidaksesuaian begitu. Bolehlah saya memberikan saran untuk saya juga dan juga untuk teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat begitu kan ya. Tipsnya adalah untuk menjadi wanita karir, yang pertama, tentunya kita harus tahu apa bakat kita, apa skill kita, terus apa yang disenangi oleh kita, apa yang disukai oleh kita. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, maka kita akan melakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia, dengan senang. Artinya tidak ada beban saat mengerjakan, begitu. Lalu yang kedua adalah mendalami pengetahuan tersebut atau mendalami skill tersebut. Kalau memang kita benar-benar ingin berkarir, maka jangan hanya setengah-setengah saja. Artinya kita hanya mental kita itu hanya separuhnya saja, separuhnya lagi itu tidak diketahui kemana. Jadi kita perlu untuk perlu untuk memaksimalkan usaha kita untuk menjadi wanita karir gitu. Lalu yang ketiga, pahami posisi. Selain menjadi wanita karir, kita menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Nah, bedakan sikap kita ketika bekerja, ketika di luar rumah, dan juga sikap kita ketika setelah ada di dalam rumah. Banyak sekali kita temui ibu-ibu yang bekerja di luar rumah itu stres dengan pekerjaannya karena beberapa problem,
dan itu dibawa ke dalam rumah sehingga merusak keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan berdampak pada anak. Begitu. Kalau suasana hati kita sedang tidak nyaman, tidak boleh kita bawa terhadap atau tidak boleh kita bawa ke dalam rumah. Begitu. Selesaikan dulu permasalahan kita di luar, baru ketika sudah tenang kita bisa masuk ke dalam rumah, kayak gitu. Artinya kita paham bahwa ya Allah, astagfirullah. Kita paham bahwa kita perlu paham bagaimana cara mengkondisikan perasaan kita. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali yang menyepelekan bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol perasaan kita. Menjadi wanita karir perlu didiskusikan sebelum menikah. Karena ini memang konteksnya setelah menikah kan. Banyak sekali ditemui ibu-ibu yang sudah sukses, lalu rumah tangganya berantakan, artinya kayak anaknya tidak terurus. Akhirnya suaminya meminta dia untuk berhenti dari pekerjaannya, begitu. Dan saya pribadi sangat menyayangkan hal tersebut, begitu. Dan hal ini juga ditemui di desa saya pribadi. Ini sekedar cerita ya teman-teman. Itu kebetulan kakak kelas, dia itu kuliah di Bangkalan dan mengambil jurusan kesehatan, bidan kalau nggak salah. Nah, sering berjalannya waktu, dia sudah wisuda dan dia menikah. Nah, saya nggak tahu ya, suaminya itu terlahir dari orang kaya atau bukan, nggak tahu. Tapi memang si perempuan ini terlahir dari keluarga mampu. Nah, ketika sudah wisuda, ternyata si perempuan ini tidak dibolehkan untuk bekerja. Bahkan orang tuanya pun sampai berkata, orang tua si perempuan, saya ini menyekolahkan kamu untuk menjadi seorang bidan. Tapi kenapa saat ini ketika kamu sudah wisuda, ketika kesempatan itu datang, kamu tidak dapat memegangnya ataupun kamu tidak dapat menjalankan tugasmu sebagai bidan, kayak gitu. Nah, ternyata di balik itu semua ada suami yang tidak menyetujui istrinya untuk bekerja. Jadi lebih baik fokus di rumah tangga saja. Nah, itu teman-teman poinnya. Perlu sekali untuk kita mendiskusikan sebelum menikah, apakah kita boleh untuk berkarir atau tidak. Kepada teman-teman semuanya di luar sana, baik perempuan ataupun laki-laki, kita semuanya berharga, kita memiliki kesempatan yang sama untuk berproses, untuk menjadi sukses dan menggapai semua keinginan kita. Terlebih dan terkhusus untuk perempuan, jangan pernah merasa rendah. Jangan pernah merasa bahwa dunia ini sempit, dan jangan pernah merasa bahwa kita tidak berharga. Terakhir, jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak berharga. Kita harus menyadari bahwa perempuan ini dilahirkan kita harus menyadari bahwasanya kita sebagai perempuan dilahirkan untuk menjadi seorang bintang. Artinya kita tidak boleh redup di antara kegelapan malam. Kita harus terus bersinar terang. Tidak apa-apa redup, asal jangan pernah padam. Untuk perempuan di luar sana, untuk teman-teman sekalian, kalian semua berharga. Karena ada pepatah mengatakan, dalam narasi-narasi kehidupan, wanita adalah kekuatan yang nyata. Terima kasih.